Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 di tahun 2021 untuk pegawai negeri sipil, prajurit TNI dan anggota Polri akan dibayar secara penuh. Pada tahun 2020 lalu, tunjangan kinerja yang biasanya termasuk dalam komponen gaji ke-13 dan THR tidak dibayarkan. Lantaran pemerintah tengah melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Jika proses pencairan THR tahun ini masih sama seperti tahun lalu, THR PNS diperkirakan cair pada 28 April atau 10 hari sebelum Lebaran. THR diharapkan jadi salah satu komponen yang mampu mendorong tingkat konsumsi untuk pemulihan ekonomi. THR sudah pasti berperan besar dalam upaya membangkitkan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah tetap mendorong pengusaha membayar lunas THR tanpa menyicil. Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Giarso. Selamat pagi, Pak Sus. Selamat pagi, Mbak Paskalis. Selamat pagi para pendengar. Selamat pagi, Pak. Ini mengonfirmasi, Pak. Jadi Kadin sudah bersedia, Pak, untuk membayar atau meminta anggotanya membayar THR tanpa cicilan? Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Jadi terkait dengan THR ini sebenarnya latar belakangnya cukup panjang. Kita diskusi terkait dengan dorongan pertumbuhan ekonomi kita terutama di kuartal 2. Jadi sedikit menjelaskan kemarin berdasarkan beberapa proyeksi angka-angka kemungkinan di kuartal 1 2021 ini masih negatif, sehingga kalau kita pengen mengejar pertumbuhan di kisaran 5% untuk 2021, kuartal 2 ini paling tidak harus tumbuh minimal 6,7 sampai 7%. Jadi memang tinggi sekali yang kita butuhkan di kuartal 2. Nah, salah satu momentum yang kita gunakan untuk mendorong pertumbuhan itu adalah momentum Ramadan dan Idul Fitri. Kita tahu tahun yang lalu dengan adanya pembatasan dan peniadaan mudik tahun lalu, pembatasan kegiatan dan juga THR dan yang dan sebagainya, dampaknya kuartal 2 tahun lalu kontraksinya sangat dalam sekali. Nah, karena itu sejak awal Pak Menko sudah di berbagai forum rapat koordinasi sudah menyampaikan tahun ini kita akan mendorong betul momentum Ramadan Idul Fitri ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kuartal 2. Nah, dari hitung-hitungan yang ada gitu, kita ingin mendorong kegiatan belanja di akhir Ramadan Idul Fitri itu betul-betul akan signifikan dampaknya. Karena itu ada di dua sisi nanti, di sisi demand marketnya nanti berbagai program semacam Harbolnas dan sebagainya. Di sisi yang lain butuh meningkatkan dari